Dan di sini warga dikagetkan. Ternyata yang sakit ini nggak hanya Juragan Amin, tapi istrinya, Juragan Janah juga ini mengalami sakit yang sama. Dan mukanya ini bener-bener beda. Muka Juragan Janah, muka Juragan Amin ini sudah berubah total. Juragan Amin hanya bisa seperti itu. Begitu Juragan Janah, ini memohon-mohon kayak minta maaf. Dan 3 tahun itu, akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Juragan Amin dan Juragan Janah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Udah pasti sehat semuanya. Seperti biasa absen duluan. Oke, absen yuk. Dari kota mana? Dari misalkan nih ada Mas Andi dari kota Cilacap, ada Mbak Uut dari kota Banjarmasin atau manapun ya, kan absen di sini. Dengan kalian absen sekali lagi ya, kenapa saya selalu mengulang-ulang kata-kata ini? Karena apa? Dengan kalian absen, saya ini tambah semangat. Bener-bener tambah semangat. Seperti apa ya? Kayak ada energi di mana saya ini masuk ke ruang podcast dan enak ceritanya gitu. Di episode kemarin saya nggak pakai ruangan ini. Karena kemarin di sini pernah ada kejadian yang akhirnya saya tayangin di sebelum tayangan ini, ya. Harus nonton ya. Sebelum tayangan ini ada sesuatu hal yang terjadi di sini. Oke. Ini bener-bener nggak settingan, nggak apa. Memang, loh kok baru sekarang ya ada kejadian kayak gitu. Yang penasaran langsung nonton video sebelum ini. Oke. Udah absen semuanya teman-teman? Ayolah absen semuanya absen. Kakak-kakakku tercinta, absen semuanya. Dan saya memberitahu lagi nih, kalau kalian yang di rumah ini mau ngirim cerita, caranya gampang banget. Kalian DM Instagram saya @dodosinjo. Kalian follow, nanti saya akan follow back langsung. Nah, di sini kan akhirnya kita kenal, ya kan? Dari Instagram tadi kita kenal, saling follow, saling follow back, ya kan? Nah, atau kalian ini bisa dengan kirim ceritanya melalui WA saya. 0858-704-33336. 3-nya 4 kali, ya. Nih. Oke? Nah, seperti biasa, ini kalau pas WA ke saya, ini dikasih nama dan nama kota. Biar saya ini langsung nge-save, gitu. Terima kasih juga yang sudah ngirim, langsung ngasih nama, Mas Dodo, nama saya ini dari kota ini gitu. Terima kasih juga udah langsung seperti itu. Karena apa? Takutnya WA-nya ini langsung ketumpuk sama yang lain. Jadi saya bingung nge-save-nya. Ini namanya siapa ya? Gitu kan. Untuk saya nge-save-nya biar kalian ini dapat pemberitahuan langsung dari handphone saya. Status WA saya gitu. Bener-bener dari tangan saya sendiri yang bales. Beneran. Karena saya ngerasain pokoknya saya ini harus tahu perasaan viewersnya, subscribernya Rian Agus Widodo ini menantinya seperti apa sih. Karena kadang gini juga, dari YouTube ini kadang udah nyalain lonceng, tapi pemberitahuannya ini telat gitu. Nah, dengan adanya kalian nge-save nomor saya, ya kan, kalian ini langsung dapat pemberitahuan lewat status WA saya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, udah absen semuanya. Oke, ini ada kiriman cerita seseorang. Ada satu desa, ini desa tadi, ini ada juragan yang melakukan pesugihan. Dan anehnya, ini para korbannya, ini orang-orang terdekatnya. Pernah nggak sih kalian denger yang namanya pesugihan kuda belang? Saya juga baru denger. Kok ada ya pesugihan kuda belang? Maksudnya apa? Kalian udah penasaran seperti apa pesugihan itu? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kisah ini kejadiannya kisaran tahun 90-an. Seperti biasa, nama tempat tokoh disamarkan untuk keamanan bersama, kan? Oke. Nah, tokoh di sini kita sebut saja namanya Dewi. Dewi ini kelas 4 SD. Dewi ini hidup nggak dengan orang tuanya. Karena apa? Saudara Dewi ini banyak. Ini yang membuat akhirnya Dewi ini hidup dengan kakek neneknya Dewi. Ini dititipin sama kakek neneknya dari orang tuanya Dewi nih. Duk, kamu ikut Mbah yo, kata ibunya. Nggak apa-apa kan, Duk? Kasihan Mbah juga. Mbah biar ada yang nemenin. Yo, Mbahmu kan sayang sama kamu. Akhirnya Dewi pun mengiyakan. Karena memang jarak rumahnya dari orang tuanya Dewi ke rumah kakek neneknya ini nggak jauh. Nah, kakek neneknya Dewi ini seorang abdi dalam. Abdi dalam sama siapa nih ngabdinya nih? Kita sebut saja namanya Haji Amin dan Haji Janah. Nah, mereka berdua ini punya sawah yang banyak sekali. Ini punya sawah di mana-mana. Dan akhirnya warga sekitar ini bekerja pada beliau-beliau ini.
termasuk kakeknya si Dewi. Kakeknya Dewi ini ikut kerja juga di situ. Tapi sekali lagi di sini, Haji Amin dan Haji Janah ini terkenal pelitnya minta ampun. Nah, selain mereka ini memiliki sawah-sawah, Haji Amin dan Haji Janah ini mempunyai pabrik beras, penggilingan beras. Kalau di tempat saya ini namanya resmil. Nah, disinilah karyawan ini banyak juga yang ada di resmil, yang ada di pabrik pengolahan beras tadi, yang dari padi diolah menjadi beras. Ini karyawannya banyak di situ. Dan ini pun warga-warga sekitar. Nah, kalau kakeknya Dewi, ini bagian tani. Nah, di sini Haji Amin dan Haji Janah ini sering yang namanya umroh. Berkali-kali umroh. Nah, naik haji ini sampai 3 kali. Pulang pergi terus nih. Karena uangnya banyak. Tapi mereka berdua ini terkenal pelit. Dan bisa dibilang kekayaan mereka ini 7 turunan. Nah, kenapa saya bilang pelit? Ini orang-orang yang hutang sama mereka. Ini walaupun 500 rupiah ini nagihnya minta ampun. Pada saat itu mungkin kalau uang 500 rupiah ini kalau sekarang ini mungkin 10.000. Ini 10.000 ditagih. Dan nagihnya ini benar-benar dengan cara kasar. Pernah suatu kejadian, ada teman kakeknya Dewi, yang dimana dia utang 500 rupiah tadi. Dan ini lagi kerja bareng sama kakeknya Dewi. Pada siang hari, ini Haji Amin ini datang. Ngomong sama teman kakeknya Dewi. Sama kakek-kakek juga. Kita sebut saja namanya kakek Burhan. Mbak Burhan, kamu ini mau kembalikan uang ini kapan? Ya bener sih, itu uang sedikit. Tapi yang namanya utang, ya harus dibayar. Di mana-mana yang namanya utang, itu harus wajibnya ini dilunasi. Lah, Mbak Burhan ini ngomong, ini seorang kakek-kakek loh, usianya juga 70 tahun. Dia juragan, nggak apa-apa nanti dipotong aja sama bayaran saya ikhlas kok nggak apa-apa. Loh, nggak bisa. Gajian kamu ini masih lama. Nah, utang kamu ini kan harus lunasin sekarang. Saya nggak mau tahu, pokoknya nanti sore kamu nganterin uang 500 rupiah ke rumah saya. Ini 500 rupiah loh. Ya mungkin kalau era sekarang yang saya bilang tadi, mungkin 10.000. Ini dinanti-nanti. Saking pelitnya. Pada saat itu kakeknya Dewi ini mendengar. Nah, oh ya dari tadi saya belum mengenalin. Kita sebut saja kakeknya Dewi ini namanya Harjo. Kakek Harjo ini ngomong sama kakek Burhan. Pak Burhan, gini aja. Itu kok saya ada tabungan di rumah, pakai aja. Untuk ngembaliin. Daripada nanti jenengan ini nggak dikerja lagi. Jenengan nanti kalau dipecat gimana? Iya yo, kok uang 500 rupiah kok dadak ditagih barang yo. Kok pelit banget yo. Udah, nanti ke rumah ambil uang saya, nanti dikembalikan. Ya? Iya Pak, makasih Pak. Akhirnya kakek Burhan ini ngerasa ketolong dengan adanya belas kasih dari kakek Harjo, kakeknya si Dewi nih. Dan gak lama kemudian pada sore harinya, kakek Burhan ini datang ke rumahnya kakek Harjo. Pada saat itu, kakek Harjo ini menyerahkan uang. Monggo, kembalikan ke Haji Amin. Jangan sampai sampean dipecat. Nggih Pak, matur nuwun. Akhirnya kakek Burhan ini langsung segera menuju ke rumahnya Haji Amin untuk mengembalikan uang tadi. Itu, saking pelitnya pun seperti itu. Ada nggak sih cerita seperti itu di tempat kalian? Orang yang pelitnya minta ampun seperti itu? Saya berdoa, mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo, ini yang punya hutang semuanya, ini segera dilunasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Segera dilunasi, ini dikasih rezeki terus sama Allah. Akhirnya kita bisa ngelunasi biar kita ini nggak kepikiran. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, beberapa hari kemudian, kakeknya Dewi, Mbah Harjo, ini ngerasain gak enak badan. Karena kerja di situ kayak diforsir. Nah, kakek Harjo ini ngomong sama istrinya, Bu aku kok badannya kok gak enak yo. Lah yolah Pak, lah wong bapak ini kerja diforsir. Nah, Dewi ini datang nih. Mbah, mau dipijit Dewi apa gimana? Gak usah, Nduk. Gak apa-apa udah kok. Nanti juga Mbah sembuh. Dewi ini liatin kasihan karena Dewi ini udah nganggep mereka ini bahkan bukan kakek lagi, tapi lebih ke ayah dan ibunya karena dari kecil udah ikut mereka. Mbah beneran gak mau dipijit? Ora usah Nduk. Nggo yo delok meneh Mbah mari kok. Nanti delok engkas yo Mbah sembuh. Udah kamu tenang aja. Kamu belajar sana. Nah pada saat itu Mbah Harjo ini terus curhat sama istrinya. Bu saya ini kan ikut juragan Amin ini sudah 30 tahun ya Bu. Kok iyo tego karo aku, karo wong-wong lawas, sama orang-orang lama. Bahkan utang paling 500 saja ditagih. Lah apalagi kok kalau aku sakit kayak gini. Apa aku gak dimarahin kalau aku gak berangkat ya Bu? Istrinya kakek Harjo ini ngomong, udah Pak, Bapak istirahat. Apapun yang terjadi Bapak istirahat. Kalau toh juragan Amin kesini, nanti Ibu yang ngomong. Ini istrinya gak tega karena udah renta ya, udah 70 tahun masih aja ngurus sawah. Tapi memang pada saat itu, orang usia 70 tahun ini masih seger-seger.
Mungkin makanan-makanan ini benar-benar masih yang dari alam, terus belum terkontaminasi sama kimia-kimia. Ini yang membuat mereka ini kelihatan fresh, walaupun sudah tua. Nah, pada saat itu memang karena ini diforsir tenaganya Mbah Harjo, akhirnya Mbah Harjo ini jatuh sakit. Nah, berjalannya waktu, kakeknya Dewi, Mbah Harjo, ini nggak dijenguk sama sekali. Padahal Mbah Burhan ini udah nyampein ke Juragan Amin kalau kakek Harjo ini sakit, nggak bisa berangkat. Tapi ini udah berjalan waktu, ini hampir 1 minggu lebih, ini nggak dijenguk-jenguk. Parah banget kok, jangankan ngasih uang, jenguk aja enggak. Padahal kakek Harjo ini termasuk kakek yang tekun. Menggarap sawahnya ini tekun. Ini sama sekali nggak dijenguk. Dan kondisinya memang perekonomian keluarganya kakek Harjo, ini saya bilang bener-bener pas-pasan. Mbah Harjo pun nggak mau dibawa berobat ke dokter. Takut apa? Takut biaya dokternya ini seperti apa nanti. Siapa yang akan nanggung? Di sini, Dewi ini ngerasa sedih. Sedihnya apa? Dewi ini juga masih kelas 4 SD. Dewi pengen ngebantuin kerja, tapi kerja apa? Orang usianya ini masih kelas 4 SD. Bayangin kalian ini di posisinya Dewi ya. Ini hidup dengan kakek neneknya, dan kakeknya ini sedang sakit. Di sini akhirnya, karena tidak mendapat pengobatan, akhirnya Mbah Harjo, kakeknya Dewi, meninggal dunia. Meninggal dunia. Banyak orang yang datang untuk takziah. Dan setelah selesai pemakaman kakek Harjo, Juragan Amin ini datang ngomong sama istrinya kakek Harjo. Kok kamu gak ngomong? Kalau suami kamu kayak gini sakit-sakitan, harusnya kamu ngomong lah. Dalam hati istrinya kakek Harjo, ini ngerasain yang sakitnya luar biasa. Karena apa? Kakek Burhan ini sebenarnya udah disuruh nyampein kan, kalau kakek Harjo ini sakit-sakitan. Dan tapi di sini ini Juragan Amin, ini seolah-olah bener-bener pasang kedok yang seolah-olah dia ini perhatian. Ini nanyain kok nggak ada kabar sampai meninggal, kok nggak ada kabar. Ini bener-bener Juragan Amin ini pinter banget. Silat lidahnya ini pinter banget. Ini yang saya bilang tadi, Juragan Amin ini bener-bener setega itu. Bahkan bukan hanya dengan almarhum kakek Harjo. Juragan Amin ini sama siapapun ini sama seperti itu. Dan di sini ada keanehan. Setelah meninggalnya kakek Harjo, di sini selang 2 hari tiba-tiba Juragan Amin ini mendadak tambah kaya. Brum, brum, brum. Tambah kayanya apa? Dia ini membeli banyak mobil. Pada saat itu, untuk beli mobil aja orang ini kok boro-boro beli mobil tahun 90-an. Untuk bertahan hidup aja susah. Nah, berjalannya waktu, kalau bisa diruntut nih ya, kalau bisa diruntut, ini dalam waktu pendek, setelah kematiannya Mbah Harjo, ini satu desa, ini dalam waktu 3 bulan, ini banyak orang meninggal. Brum, brum, brum. Ini ada apa sebenarnya? Dan ini kok susul menyusul, orang meninggal ini susul menyusul. Kalian pernah ngerasain kemarin pas zaman corona ya kan? Ada beberapa gang meninggal, itu kan banyak orang meninggal kan ya. Kayak bener-bener jamaah meninggalnya ini bener-bener kayaknya langsung rombongan gitu kan. Nah ini sama dialami pada eranya Mbah Harjo, di kampungnya Mbah Harjo tadi. Ketika Mbah Harjo ini meninggal, gak lama kemudian Haji Amin, Juragan Amin ini kaya, beli mobil banyak, disusul warga-warga yang lain ini banyak yang meninggal. Dan anehnya, semua gejala kematiannya ini sama. Yang beda hanya Mbah Harjo. Ketika Mbah Harjo mati, ini benar-benar kondisi sakit, nggak diperiksain terus meninggal. Tapi warga yang lain ini beda. Mereka meninggal dengan kejang-kejang. Dan setiap warga-warga yang meninggal ini dimakamkan, Juragan Amin ini datangnya setelah dimakamkan baru datang. Dan seperti biasa, dia ini berakting seperti itu. Kok kalian nggak pada ngomong? Kok kalian ini diem? Kok kalian ini nggak laporan? Seperti itu. Dan rata-rata yang saya bilang tadi, ini rata-rata karyawannya Juragan Amin. Nah setelah kejadian itu, beruntut kematian itu tadi, pada suatu malam nih kan, pada suatu malam, ini warga ini sedang pada istirahat, kurang lebih pukul 1 dini hari. Ini salah satu warga, ini ada yang mendengar kalau ada suara kuda lari. Ini jam 1 dini hari ini dengar suara kuda nih. Pada keesokan harinya, sekarang giliran Dewi. Di sini Dewi mendengar dengan jelas. Dewi mendengar kalau ada suara kuda ini berhenti tepat di depan rumah Dewi. Di rumah Mbah Harjo. Dan sekarang berarti Dewi ini tinggal bersama neneknya, istri dari kakek Harjo. Ini Dewi pada malam hari bangunin neneknya. Mbah bangun mbah. Dengar ada suara kuda nggak? Mana Tondo? Dengar nggak mbah? Ini ada suara kuda berhenti tepat di depan rumahnya Dewi tinggal tadi. Iya ya nduk. Carane sopo ya nduk? Kok ngiungi teko ning ngarep omahe iki Dewi iki lho. Kamu tidur.
Coba Mbah tak ngecek, Mbah tak lihat. Dan pada saat itu, karena memang lampunya ini pakai lampu tempel, jadi lampu yang di kamar ini dibawa sama Mbah Putri. Dibawa untuk ngecek nih, ada kuda beneran gak sih di luar. Dan pada saat itu ketika buka pintu, cekrek. Ini gak ada apa-apa. Ini kemana kudanya? Ditutuplah lagi. Selang ditutup berapa langkah dari pintu, tiba-tiba kuda kembali bersuara. Tapi anehnya, suara kuda tadi ini seolah bener-bener, kok aneh ya suara kuda kok seperti ini. Bukan antara suara kuda dan kayak siluman. Mbah Putri di sini kaget. Kok suara kudanya aneh ya? Mbah Putri kembali ngecek lagi. Tapi saat Mbah Putri ngecek, kuda tadi hilang. Akhirnya Mbah Putri beberapa menit nungguin di depan pintu, menunggu kuda tadi muncul lagi atau enggak. Mbah Putri di sini berdoa, selamatkanlah keluargaku, selamatkanlah wargaku, selamatkanlah semua saudara-saudaraku. Dan pada saat itu, kuda tidak datang lagi. Mbah Putri langsung kembali masuk ke kamar, nemuin Dewi. Wis ra ono, Nduk. Jarane wis lunga. Nah, karena di sini setiap subuh ini warga berbondong-bondong berjamaah di musola. Pada saat itu terdengar azan subuh, Mbah Putri, istrinya almarhum Mbah Harjo, mbahnya Dewi ini bangunin Dewi. Duk, bangun yuk, sholat subuh, yuk, ndang, neng musola bareng-bareng, karo tonggo-tonggo liyane. Nggih, Mbah. Bangunlah si Dewi. Saat itu udah ngambil mukena segala macam, keluar rumah. Saat keluar rumah ketemu dengan warga-warga yang lain untuk menuju ke musola. Nah, setelah itu mereka ini berbondong-bondong menuju musola. Azan selesai, tiba-tiba dari musola ini menyiarkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada siaran kalau putra dari Juragan Amin ini meninggal dunia. Ini kok bisa? Terus ini pelakunya siapa? Padahal warga ini tahu kalau anaknya Juragan Amin ini sehat walafiat. Dan Dewi sendiri pun pernah ketemu beberapa hari sebelum ada siaran ini. Dewi ini pernah ketemu, pernah ngobrol juga. Karena masih muda anaknya ini. Putra dari Juragan Amin meninggal dunia. Nah, di sini semua warga kaget. Loh, padahal anaknya Juragan Amin ini baik-baik saja loh. Pada ngomong seperti itu. Akhirnya setelah selesai sholat subuh, warga ini berencana untuk datang ke rumah Juragan Amin. Nah, pada saat itu dipimpin sama Pak RT. Pak RT ini bilang, alangkah baiknya nanti setelah kita sholat subuh, kita datang ke Juragan Amin. Biar bagaimanapun, dia ini juragan tempat kita. Akhirnya, setelah sholat subuh, warga ini datang berbondong-bondong ke sana. Niatnya ini pengen melayat dan ingin mendoakan almarhum dari anaknya Juragan Amin tadi. Tapi, ketika mereka jalan, tiba-tiba sesampainya di rumah Juragan Amin, ini anehnya gerbang ini ditutup dan Juragan Amin ini di luar rumah malah. Kalian mau pada apa ke sini? Pak RT ngomong, gini loh Juragan, saya dan warga ini mau melayat ke sini, mau takziah dan mendoakan almarhumah putranya panjenengan. Soalnya kami ini denger dari musola kok ada siaran seperti itu. Udah. Nggak usah pada datang. Anak saya, almarhum anak saya ini udah dingajikan sama keluarga. Jadi saya nggak butuh doa-doa dari kalian. Lagian doa-doa dari kalian ini nggak mempan. Mau apa coba? Mau apa? Orang udah meninggal. Yang ngajinya cukup keluarga saya. Kalian ini nggak perlu ikut campur. Ini urusan saya. Juragan Amin seperti ini nih, coba. Kok ada orang yang sesaklek itu? Padahal ini warga baik loh ya kan? Nggak ada punya niat jahat. Walaupun sebenarnya hati mereka ini sebenarnya udah ada yang berpikir, ini kok ada kejanggalan, banyak warga yang meninggal. Dan saat warga meninggal, Juragan Amin malah nggak datang layat. Tapi justru kalau udah dimakamkan barulah datang, telat datangnya gitu. Nah di sini warga malah positive thinking dan mereka ini pengen yang namanya mendoakan malah dilarang. Kan aneh. Akhirnya pada saat itu Pak RT disuruh bubarin. TRT, bubarke warga nih. Aku rapingin iki warga podo nengene. Aku nggak ingin mereka ini pada di sini. Saya nggak mau tahu. Besok kalian ini harus sudah berangkat kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Sing nang pabrik, sing nang sawah. Ora usah gubris onone kematiannya anakku. Wes iki urusannya aku karo keluargaku. Kata dari Juragan Amin. Kok kayak sayanya ini kayak mau nyebutin haji kayak gimana ya, jadi ikut males gitu ya. Karena kok kelakuannya ini kok nggak sebanding dengan titelnya seorang haji. Mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo yang sudah haji, ini mudah-mudahan hatinya ini lembut-lembut semuanya, baik-baik semuanya, dan menebarkan kebaikan. Amin ya Allah. Nggak seperti Juragan Amin. Semenjak meninggalnya anaknya Juragan Amin, anehnya Juragan Amin ini kekayaannya tambah parah, tambah banyak banget. Ini tambah bergelimang. Ini sawahnya nggak cuma di kawasan itu doang. Jadi Haji Amin ini membeli sawah-sawah di kampung-kampung lain.
Jadi kayak ngebuka cabang. Dan kampung-kampung lain ini penerapan polanya sama. Dijadikan kuli juga untuk garap sawahnya. Ini Juragan Amin ini tambah kaya. Pada saat itu Juragan Amin ini ngomong sama istrinya. Dan disaksikan oleh warga. Kalian tahu, saya ini yang menghidupi kampung sini. Jadi jangan ada yang macam-macam dengan saya. Kalau kalian ini mau berbuat aneh sama saya ini ngerti. Kalian bisa celaka. Tiba-tiba Juragan ngomong celaka. Ini warga ini sampai pada pandang-pandangan nih karyawannya. Loh, kok ngomong celaka? Tapi mereka ini sekali lagi nggak berani berontak. Karena perekonomian mereka ini bergantung pada Juragan Amin. Kerjanya juga masih di Juragan Amin. Akhirnya mereka ini kayak ketakutan. Mungkin kalau eranya sekarang orang udah pada demo. Mungkin udah dibakar langsung rumah. Pada saat itu orang nurut. Kalau dengan yang benar-benar berpangkat, di situ ibaratnya disegani, dihormati, di situ orang takut. Untuk melawan itu takut. Nggak kayak sekarang. Mungkin langsung udah dibakar atau apa, dimasa mungkin atau apa. Mungkin seperti itu. Pada era tahun itu seperti itu. Pada suatu harian, beberapa hari setelah itu, ini kembali lagi. Dewi mendengar ada suara kuda di depan rumah. Dan kali ini Dewi mendengar ini nggak cuma satu kuda. Karena apa? Ini suaranya kayak kuda berlarian. Mungkin lebih dari 3 ekor kuda. Ini di depan rumah Dewi. Ini di depan rumah Dewi. Pada saat itu Dewi kebangun. Mbah dengar kuda lagi nggak mbah? Mana toh Nduk? Dan mbahnya pun mendengar. Dengar banget ini berhenti di depan rumah Dewi. Iyo ya Nduk. Nah, pada saat itu akhirnya mbahnya Dewi ini, Mbah Putri ini akhirnya ngecek nih. Seperti biasa yang saya tadi bilang, pakai lampu tempel. Lampu yang menggunakan api. Nah, ini si mbahnya Dewi ini ngecek nih di luar rumah. Dan pada saat ngecek di luar rumah, mbahnya ini kaget. Nggak ada sama sekali kuda. Di depan rumah ini nggak ada kuda. Tapi mbahnya Dewi melihat ada tapak kaki kuda. Ini lebih dari 1 kuda. Oh, no jaran. Ojo ganggu yo. Aku tak turu. Sesuk aku si ono kerjaan meneh. Ojo ganggu sedulur-sedulurku. Ojo ganggu warga kene. Kata mbahnya Dewi. Dan pada saat itu mbahnya Dewi ini kembali masuk. Setelah masuk ke kamar, mbahnya Dewi ini ngomong ke Dewi. Orang ono apa-apa kok, Nduk. Wis bubuk, sesuk mbah ono kerjaan. Akhirnya, mbahnya ini tidur lagi nih. Selang berapa menit, tiba-tiba Dewi kembali didengarkan ada suara kuda lagi nih. Nah, pada saat itu, ini Dewi ini ngerasain justru ini suaranya ini udah jelas banget bukan di luar rumah. Tapi suara itu jelas banget di dalam rumah. Kok kayak ada di ruangan tengah. Suara kuda tadi. Di sini Dewi nggak bangunin mbahnya. Saya bilang Dewi ini adalah bener-bener bocah pemberani ya. Dia nggak bangunin Mbah Putri. Dia bangkit, ya kan? Dia bangkit. Dia ngambil lampu yang di kamar. Mbah Putri pun sedang tertidur. Dewi ini coba dilihatin. Benar nggak sih ada kuda di dalam rumah? Pada saat itu Dewi ini langsung nyari satu persatu di ruangan-ruangannya. Tidak menemukan satupun kuda. Saat Dewi mau balik lagi ke kamar, dengan jelas suara kuda itu kembali lagi datang. Ini kembali lagi. Kok ada lagi? Dan ini kok kayaknya di luar rumah. Pada saat itu akhirnya Dewi nggak jadi masuk ke kamar. Tapi Dewi ini ngecek di depan rumah ini seperti apa sih kok mbak ini selalu bilang nggak ada kuda, nggak ada kuda, nggak ada kuda. Dan pada saat itu Dewi ini memberanikan diri untuk membuka pintu rumahnya. Dibukalah pintu rumah itu. Cekrek. Dewi kaget di sini. Di sini Dewi dikagetkan dengan adanya banyak kuda. Ini ada puluhan kuda ini di depan rumahnya Dewi. Dewi kaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ini kuda semua dan anehnya kuda di sini nggak layaknya kuda biasa. Kuda yang dilihat Dewi ini kuda belang-belang, bukan kuda zebra kok. Jadi anehnya bentuknya belangnya ini belang aneh dan nggak layaknya warna kuda. Dan anehnya telinga kuda tadi ini benar-benar panjang. Dan semua kuda tadi ini berhenti bersuara dan lalu kuda tadi ini semua menatap ke Dewi. Dewi ini kaget. Dan di sini Dewi saking ketakutannya, ini Dewi langsung masuk rumah, kembali dikunci. Dewi langsung masuk kamar, ditutupin lah pakai bantal. Kok kayak gini ya? Dewi ini badannya dingin langsung. Dan tak lama kemudian terdengarlah azan subuh. Dan pas pada azan subuh, seperti biasa, mbahnya Dewi ini membangunkan Dewi. Pada saat mbahnya bangunin, mbahnya kaget. Loh, kok kamu udah bangun? Iya, tadi Dewi ini ngimpi mbah. Akhirnya kebangun. Yuk sholat yuk, kata mbahnya. Pada saat itu akhirnya mereka ini keluar
untuk menuju ke musola. Seperti biasa. Dan saat mereka ini keluar rumah, ketemu dengan warga lain, semua mengatakan kalau warga-warga lain juga melihat apa yang Dewi lihat. Ternyata yang didatengin kuda-kuda banyak tadi, ini gak cuma Dewi. Dan Dewi dengan mata kepalanya sendiri melihat itu semua. Kejadian itu. Ini warga pada ngomong semua, iya semalam aku juga lihat, semalam kok kudanya belang, padahal seperti itu semua. Lah mbahnya Dewi karena nggak lihat, memang nggak lihat. Mbah Putri ini nggak lihat. Jadi Mbah Putri ini hanya ngomong sama Dewi. Orang mbah nggak lihat kok. Mbah ini hanya lihatnya tapak kaki kuda. Tapi ya wis lah, nggak usah dipikir. Yuk sholat. Mbahnya Dewi ini nggak dilihatin apa yang seperti Dewi lihat. Padahal ada warga-warga yang juga melihat apa yang seperti Dewi lihat. Nah, ternyata saat warga ini berbondong-bondong menuju musola mau menunaikan ibadah sholat subuh, ini pada cerita seperti itu. Iya, ada kuda kayak gini. Saat mereka ini mau sampai ke musola, ini tiba-tiba terdengar dari musola tadi ini kembali menyiarkan lagi berita duka. Boom! Bahwa anak kedua dari Juragan Amin meninggal dunia. Boom! Kaget semua warga. Hah? Anaknya Juragan Amin meninggal lagi? Dan pada saat itu Pak RT ini ngomong sama warga, gimana kita enaknya? Kita mau datang ke sana atau gimana? Nah, beberapa warga juga ada yang ngomong, janganlah Pak RT, percuma. Kalau kita ke sana nanti kita diusir lagi. Kita nurut aja gimana? Pak RT bingung juga. Kalau nggak ke sana takutnya salah. Karena pada saat itu memang Pak RT aja nurut banget sama Juragan Amin. Memang takut karena perekonomian mereka, warga di situ, ini bergantung semua sama Juragan Amin. Makanya mereka ini segen. Lah terus gimana? Yaudah, kata Pak RT seperti ini. Yaudah, kita mending ke sana, diusir atau nggak diusir, yang penting kita ini ada etikat baik ini ke sana. Yaudah kalau gitu Pak RT, tapi kayaknya kok diusir Pak RT. Udah, pokoknya kita ke sana dulu. Setelah mereka ini sholat subuh, akhirnya bener nih, mereka ini datang ke sana. Nah, pada saat itu warga berbondong-bondong menuju ke rumahnya Juragan Amin. Dan ternyata benar, pada saat itu gerbangnya tertutup. Dan anehnya, kali ini nggak cuma Juragan Amin, tapi istrinya pun ada di luar bersama Juragan Amin. Juragan Janah nih namanya kan. Bu Janah kan, ini istrinya dari Juragan Amin. Tiba-tiba istrinya juga ikut ngomong. Kalian pulang. Mau apa kesini? Mau minta uang? Mau minta apa? Mau minta apa? Ngomong. Pak RT ngomong. Bukan gitu Bu. Kita ini kesini memang pengen mendoakan. Soalnya kok tadi kita dengar ada berita duka. Mbak, saya ini sebagai RT, saya juga bingung kalau nanti nggak kesini dikira salah, kesini juga salah. Saya ini bingung. Udah, nggak usah pada datang kesini. Begitu juga Juragan Amin. Dengar nggak istri saya ngomong? Saya minta kalian ini nggak usah sok perhatian sama keluarga saya. Mau anak saya meninggal, mau apa segala macam itu urusan saya. Anehnya di sini Juragan Amin bener-bener tidak ngerasain rasa kehilangan. Padahal anaknya yang pada meninggal nih. Begitu juga dengan Bu Janah. Sama, nggak ngerasain sedih, mukanya ini nggak ada yang namanya. Orang anaknya meninggal gimana sih? Ini mereka bener-bener kayak yang biasa, standar, dan malah mengusir warga. Padahal niat warga baik kan, mau mendoakan. Ini malah nggak diusir, pulang, mulio. Aku ora butuh dongo-dongomu. Kok gitu? Nah, pada saat itu warga ini juga curiga. Warga ini pada ngomong, ini kok yang meninggal bukan cuma warga ya? Anak dari Juragan Amin juga pada meninggal. Dua-duanya loh. Ini sisa 2 lagi nih. Anaknya Juragan Amin ini ada 4. Ini warga ini lagi ngomong seperti itu. Dan ternyata, boom, selang berapa hari ternyata bener. Anaknya Juragan Amin kembali lagi meninggal. Dan selang berapa hari kembali lagi meninggal. Dan sekarang Juragan Amin dan Juragan Janah ini sama sekali tidak punya anak. Sudah meninggal semua. Boom, 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 boom. Semuanya meninggal. Dan anehnya, yang saya bilang aneh, Juragan Amin dan Juragan Janah ini suami istri, mereka ini tidak sama sekali merasakan kesedihan. Dan yang pasti mereka ini kekayaannya tambah. Dan sama warga terus-terusan semena-mena. Warga ini tambah kebingungan. Pada saat itu memang orang ini mau berbuat apa ini takut kok pada tahun itu. Kecuali yang berkuasa ya. Nah, berjalannya waktu pada suatu hari ada seorang, kita sebut saja Wandi. Wandi ini juga orang pekerja juga. Pekerjanya Juragan Amin. Dia juga sama kayak almarhum kakek Harjo, dia di bagian sawah. Pada saat itu, dia ini malam-malam, dia ini lewat situ, sendirian naik sepeda. Dia ini mau pulang, entah ini dari mana. Tiba-tiba, dia ini mendengar ada suara kuda ngumpul, ada di halamannya Juragan Amin. Loh, kok ada suara kuda ngumpul? Jangan-jangan, ini yang dimaksud dengan warga. Kuda siluman ini di tempatnya Juragan Amin. Jadi memang pagernya ini tinggi, jadi nggak bisa kelihatan. Cuma
Ini Wandi, ini mendengar ada suara kuda-kuda. Ini seolah-olah kuda tadi ini ngumpul di halaman rumahnya Juragan Amin. Nah, si Wandi ini langsung buru-buru pulang. Pada saat Wandi buru-buru pulang, ketemu beberapa warga. Dan Wandi ini menceritakan ke warga-warga. Tahu nggak? Aku dapat informasi kayak gini. Ini udah jelas banget nih. Siapa pemilik siluman kuda belang itu tadi? Lah, Sopondi? Kamu dapat kabar dari mana? Aku ini dengar sendiri kok. Di halaman rumahnya Juragan Amin, ini terdengar jelas. Walaupun ini pagarnya tinggi, saya nggak bisa ngelihat ke dalam, tapi jelas ada suara-suara kuda ini banyak. Akhirnya warga percaya nih, yang bener di. Tapi warga ini takut untuk ke situ. Nggak ada yang berani memastikan. Dan di sini Wandi ngomong sama warga-warga, udah kayak gini aja. Daripada ini seluruh warga kita ini satu persatu meninggal, alangkah baiknya ini kita lapor Pak RT, bagusnya gimana? Akhirnya manggil Pak RT pada malam hari itu juga nih, datangin Pak RT. Pak RT pun bingung. Nah, Wandi pun di sini negasin, Pak RT kok bingung di sini? Iya, saya juga bingung. Sedangkan kalian ini ekonominya kan dari mereka. Ini kita ini harus gimana? Saya juga bingung. Takut salah melangkah. Saya juga membela kalian kok. Nah, di sini si Wandi ngomong, udah gini aja Pak RT. Daripada semua warga kita ini meninggal, termasuk nyawanya saya, nyawanya Pak RT, nyawanya keluarga Pak RT, nyawa keluarga saya. Alangkah baiknya kita nyari uang sebisa mungkin kita. Mungkin kita bercocok tanam di pekarangan kita masing-masing, di belakang rumah kita masing-masing, seada-adanya kita, kebun kita kecil ya nggak apa-apa, yang penting bisa buat bertahan hidup, kata si Wandi. Nah, hasil panennya yang kemarin kerja di tempatnya Haji Amin, udah kita jual ke orang lain. Udah, daripada kayak gini kita jadi tumbal semua. Akhirnya semua warga pun karena kabarnya ini cepat merebak ya kan. Kabar dari Wandi ini merebak. Akhirnya warga ini kompak, gak ada pagi itu yang bekerja di Juragan Amin. Gak ada yang berani setelah mendengar kabar itu dari Wandi. Singkat cerita, kabar ini terdengar oleh telinganya Juragan Amin. Dan Juragan Amin ini kesel nih. Ini orang-orang pada kemana? Udah bosan kerja apa gimana? Kok sampai gak ada orang yang kerja? Juragan Amin ini punya anak buah, beberapa anak buah nih. Anak buah kesayangannya. Ibaratnya ini centeng-centengnya. Di sini Juragan Amin ini manggil salah satu anak buahnya. Kita sebut saja namanya Tejo. Tejo, kesini. Saya nggak mau tahu. Ini kamu harus tahu penyebabnya siapa. Cari informasinya kenapa kok tiba-tiba warga ini nggak pada berangkat kerja. Dan kampung tetangga juga sama. Yang saya bilang tadi kan di sini Juragan Amin sudah membuka cabang ya kan, sawah-sawah yang lain atau apa segala macam. Ini sama nggak pada berangkat. Karena kabar ini cepat merebak dari telinga ke telinga. Akhirnya 2 hari kemudian Tejo ini pulang dengan memberikan kabar ke Haji Amin. Saya tahu penyebabnya kan. Kenapa orang-orang warga-warga sini nggak pada bekerja? Siapa? Kamu cari tahu orangnya. Dan kalau kamu ketemu orangnya, ancam. Kita santet dia. Oh, udah jelas nih. Ini busuk banget nih akalnya Juragan Amin ini. Dan akhirnya Tejo CS nih ya, beberapa orang ini nyari siapa orangnya. Dan ketemulah. Pada saat itu Wandi ditangkap. Kiri kanan tangannya Wandi ini dipegangin. Di sini Tejo ngomong, aku tahu. Kamu ini yang nyuruh warga agar warga ini nggak bekerja. Terus hasil panennya ini nggak dijual kan ke tempat Juragan Amin. Saya nggak ngerti apa-apa Pak. Saya nggak ngerti apa-apa. Alah, alasan kamu. Kamu yang ngompor-ngomporin warga kan. Kamu tahu nggak? Kalau besok pagi warga-warga ini nggak sampai datang lagi bekerja seperti biasanya dan nggak menjual hasil panennya ke Juragan Amin, maka kamu akan saya kirim santet. Kamu akan saya kirim santet. Di sini Wandi ketakutan. Nah, singkat cerita setelah diancam seperti ini, Wandi ini ketakutan. Mau gak mau ini Wandi ini pengen ngabarin gimana cara menjelaskan ke warga, sedangkan warga ini sudah gak mau lagi untuk bekerja. Dan Wandi ini terancam akan dijadikan tumbal. Pada malam harinya, Wandi ini ngerasain sakit perut yang luar biasa. Istrinya Wandi ini kebingungan juga. Dan kebetulan yang namanya Wandi ini rumahnya juga nggak jauh dari rumahnya Dewi. Dan untungnya yang dari tadi saya nggak cerita untuk soal keluarganya Dewi ya. Untungnya masih aman. Mereka ini juga masih aman untungnya. Belum ada keluarganya Dewi yang meninggal. Kecuali almarhum kakek Harjo. Nah pada saat itu Wandi ini jembalitan sakit minta ampun. Ya ampun Bu, perutku kayak gini Bu, perutku kayak gini Bu. Kok sakitnya minta ampun Bu, ini serangan apa ini, serangan apa ini. Tapi balik lagi, mereka ini nggak ada uang untuk berobat. Kondisi perekonomian mereka ini benar-benar saat itu ya ampun, kondisinya ini miris. Nah, pada saat itu akhirnya beberapa warga ini ada yang menyarankan, coba kita panggil kiai. Akhirnya ada beberapa warga ini yang manggilin Pak Yai tersebut. Kita sebut saja namanya Kiai Sarip. Dan pada saat itu, Kiai Sarip ini datang. Malam-malam nih, datang langsung ke situ. Dan Kiai Sarip ini udah tahu, kamu habis ngapain, siapa yang kamu lawan. Saya nggak ngerti Pak Yai, perut saya kok sakit banget Pak Yai, tolongin saya Pak Yai. Kamu ini udah diserang. Kamu ini
buat mereka ini adalah penghalang. Walaupun hati kamu pengen jadi pahlawan, saya tahu. Nah, di sini saya minta kamu percaya sama Allah, kamu percaya sama Tuhan, kita berdoa bareng, keluarga juga sama. Ayo kita berdoa bareng untuk kesembuhan kamu, kata kiainya. Dan gak lama kemudian kiai ini ngambil air putih, didoakan sama Pak Yai tadi. Setelah didoakan, Wandi ini disuruh minum. Dan di sini Pak Yai ini ngomong sama keluarganya Mas Wandi. Ini disaksikan ada beberapa warga juga. Pak Yai ngomong, warga-warga sini kalau bisa bantuin saya berdoa juga. Kita minta bareng-bareng sama Allah. Biar apapun bentuk serangan dari orang yang ingin jahatin kita, ini balik lagi ke orangnya. Karena kita tidak ada niat jahat. Kita ini benar-benar nyari kerja kok. Saya tahu. Ayo, kita mulai berdoa. Akhirnya berdoa pada saat itu. Ini berdoa semalam suntuk. Ini sampai ibu-ibu warga-warga sekitar. Ini juga memberikan jajan ke situ. Ibu-ibunya nih, karena bapak-bapaknya ini ikut berdoa semuanya di situ. Dan setelah itu terdengarlah azan subuh. Sampai subuh loh mereka ini berdoa bersama. Dan Pak Yai bilang, ya udah, sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, monggo kita ke musola. Dan yang lain monggo silakan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing berdoa. Dan akhirnya masyarakat pun berbondong-bondong ke musola untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah itu, gak lama kemudian paginya, Wandi ini ngerasain agak enakan perutnya. Yang benar-benar semalam itu jembalitan, ini kenapa nih? Ini untungnya serangannya ini belum parah. Nah warga ini bingung nih, lah untuk esok paginya gimana Pak? Tetap seperti biasa bekerja. Insya Allah kalian gak apa-apa, kata Pak Yai. Pak Yai menjelaskan seperti itu sama warga. Ada juga warga yang gak berani datang. Ada juga warga yang kepepet, lah gimana lagi kalau gak kerja gak ada uang. Tapi ada warga yang benar-benar dia ini parno. Dia ini takut banget nih. Fobia akan datang ke tempatnya Juragan Amin. Takut kenapa-napa. Jadi yang berangkat ini hanya yang memang terpaksa. Tapi di sini Pak Yai mengatakan insya Allah nggak terjadi apa-apa. Akhirnya warga ini kembali bekerja. Nah ternyata pada hari itu juga ya kan, orang-orang yang bekerja nih yang udah ya udahlah terpaksa aku kerja karena mau nggak mau saya ini dapat uang dari situ. Ini orang-orang yang bekerja yang biasanya setiap siang Juragan Amin ini datang ngontrol. Pada hari itu siang-siang Juragan Amin ini nggak ngontrol. Bahkan centeng-centengnya Juragan Amin pun gak ada di situ, gak ada di sawah. Biasanya centeng-centengnya ini pada ngawasi nih di pinggir-pinggir sawah. Anak buahnya Juragan Amin ini biasanya pada nungguin. Ini gak ada satupun. Mereka ini bingung kok tumben gak ada tekanan dari Juragan atau apa, gak ada penagihan utang atau apa. Kok tumben? Pada ngomong seperti itu warga. Udahlah kerja aja. Berjalannya waktu ini hingga 1 minggu. Ini gak ada pengontrolan apa-apa. Nah, selama 1 minggu ini Juragan Amin ini nggak nongol sama sekali. Warga juga bingung, kok tumben? Akhirnya mereka ini kerjanya dengan luas, nggak ada pengawasan. Ini malah luas mereka ini bekerja. Dan selang 1 minggu itu, barulah Juragan Amin ini datang. Tapi, Juragan Amin ini tampilannya udah nggak kayak Juragan Amin yang dulu. Yang mereka ini lihat. Juragan Amin sekarang ini tambah kurus. Ini kenapa dengan Juragan Amin? Dan pada saat itu ngomongnya ini udah susah. Anehnya, di sini Juragan Amin sudah memakai tongkat. Kayak bener-bener susah untuk jalan. Dia ditemenin sama Tejo, anak buahnya itu. Dia berdiri, dia ngeliatin sawah. Dan setelah ngeliatin sawah, dia masuk lagi ke mobil. Dan mobilnya jalan lagi. Dan ada beberapa warga ini ya, sebelum Juragan Amin ini masuk mobil, ada beberapa warga yang lihat. Kalau Juragan Amin ini memegang dadanya. Kayak seolah ini dada Juragan Amin ini sesak. Ini ada apa nih? Ataukah mulailah terbalaskan doa-doa dari warga ini diijabah Allah Subhanahu wa taala? Karena selama ini mereka ini dianiaya, ibarat kata seperti itu kan ya. Diperalat, dipekerjakan, tapi hasilnya ini nggak sesuai. Nah, berjalannya waktu, ini Juragan Amin ini mengalami kebangkrutan. Karena apa? Ada beberapa sawah ini yang ada udah dijual nih. Yang di tetangga-tetangga sebelah, tetangga-tetangga kampung, ini ada sawah-sawah yang udah dijual, dibeli dengan juragan-juragan baru. Ini yang membuat para warga ini berpindah ke juragan yang baru dan ketemu juragan yang lebih baik daripada Juragan Amin. Terus berjalannya waktu ini sampai akhirnya yang saya bilang tadi, resmil, pabriknya tadi, ini sampai gulung tikar. Ini dijual juga. Tempat pengolahan padi yang menjadi beras, ini dijual juga. Nah, berjalannya waktu ini Juragan Amin dan Juragan Jana, istrinya ini gak pernah kelihatan. Pada saat itu, Tejo terpaksa ini. Tejo karena udah mulai terancam nih ya kan. Dia ini kan anak buahnya Juragan Amin, tapi dia ini terancam nih. Kalau ada apa-apa dengan juragannya, ini kan Tejo terancam nih. Bisa-bisa dimusuhin warga juga nih. Tejo akhirnya ngomong sama Pak RT. Pak RT, saya ini mau ngomong Pak.
Ada apa Jo? Kamu ini bukannya udah hidupnya seneng, kok kamu itu mukanya kayak orang susah? Kata Pak RT. Iya nih Pak RT. Juragan saya Pak RT. Juragan Amin. Iya Juragan Amin kenapa? Juragan Amin kan udah sakit keras Pak RT. Di sini Pak RT kaget. Yang bener kamu. Iya Pak RT. Ada kok beberapa warga yang tahu sebenarnya. Mereka ini sudah nggak bisa apa-apa. Dan hartanya ini udah kejual untuk bolak-balik berobat Pak RT. Yang bener kamu Jo. Iya Pak RT. Saya juga pengen minta maaf sama Mas Wandi sama warga-warga sini yang kadang saya ini suka kasar. Tejo ketakutan di sini. Dan di sini akhirnya Tejo pun minta maaf sama warga. Datang ke rumah warga satu persatu. Tejo ini ketakutan. Padahal Tejo ini anak buah kesayangannya Juragan Amin. Tejo ini minta maaf. Sampai masuk ke rumahnya Dewi, ketemu Dewi juga. Seumuran Dewi pun dimintain maaf sama Tejo. Yang di sini akhirnya Dewi ini ngeh. Oh, desa ini sedang terjadi seperti ini ya. Oh, adanya seperti ini ya. Ini yang namanya Mas Tejo yang kemarin-kemarin sempat dibincangkan warga. Dewi sampai ngerti, paham pada usia Dewi yang masih segitu ya, masih SD. Minta maaf dan akhirnya tetangga tahu. Oh berarti jangan-jangan yang selama ini yang punya siluman kuda belang itu bener Juragan Amin. Ini asumsi warga seperti itu. Nah Pak RT ini di sini ngomong, ya udah apapun yang terjadi, tolong warga-warga semuanya, ayo kita ini alangkah baiknya datang ke sana. Enggak Pak RT saya takut. Nanti kalau saya dijadiin tumbal gimana? Ada beberapa warga yang seperti itu juga. Ketika Pak RT ini ngomong persatu sama warga, ada warga juga yang takut juga. Enggak lah Pak RT, saya takut, ngeri. Saya ngono malah aku mati Pak RT. Kata Pak RT, ora usah wedi. Ayo, kita datang dengan baik kok. Akhirnya diwakilin hanya beberapa warga yang mau nemenin Pak RT datang ke sana. Singkat cerita akhirnya, Pak RT dan warga ini datang ke sana untuk menjenguk seperti apa sih kondisi dari Juragan Amin. Dan sesampainya di sana, ini ternyata sudah ada saudara-saudara mereka. Sudah ada saudara-saudara Juragan Amin dan Juragan Janah. Mungkin entah itu kakak-kakaknya atau apa sih segala macam ya. Ini udah ngumpul ternyata. Dan di sini warga dikagetkan. Ternyata yang sakit ini nggak hanya Juragan Amin, tapi istrinya Juragan Janah juga ini mengalami sakit yang sama. Dan mukanya ini bener-bener beda. Muka Juragan Janah, muka Juragan Amin ini sudah berubah total. Ini yang membuat warga ini kayak berasumsi sendiri, ini jangan-jangan. Nah di sini Pak RT ngomong, udah, jangan ngomong di sini. Doakan baik-baik. Juragan Amin hanya bisa seperti itu. Begitu Juragan Janah. Ini memohon-mohon kayak minta maaf. Udah benar-benar beda. Dan mukanya ini, kalian pernah nggak lihat muka kuda? Ya, ini kayak bener-bener kurus, ya kan? Moncongnya ini kayak tumbuh. Ini semuanya pada kayak mau minta maaf. Ini seperti itu. Mereka ini udah bisa ngomong. Pak RT akhirnya ngomong sama warga. Ayo kita ikhlasin bareng-bareng, kita doain bareng-bareng. Setelah itu Pak RT ini berdoa, Pak RT ini minta maaf juga kalau punya salah dengan Juragan Amin, Juragan Janah. Pak RT ini mewakili warga, ngomong juga sama kakak-kakaknya mungkin ya, saudara-saudaranya dari Juragan Amin ini. Setelah itu Pak RT berpamitan. Nah, berjalannya waktu, ini mereka ini gak meninggal. Justru mereka ini tersiksa dengan kondisinya mereka yang seperti itu. Terus-menerus hingga 3 tahun. Dan 3 tahun itu, akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Juragan Amin dan Juragan Janah meninggal dunia. Semua harta habis, ledis. Gak ada yang tersisa. Dan semua anak buahnya juga sudah meninggalkan. Ada juga yang minder ketemu warga anak buahnya ini. Karena pada saat itu kan ikutnya kan Juragan Amin nih. Dan ketika balik lagi sebagai warga, ini mereka hidupnya juga takut ketemu warga. Banyak dibully juga sama warga. Kamu lo anak buahnya lo. Jangan-jangan kamu ini lo. Pada seperti itu. Dan seperti biasa Pak RT ini selalu menenangkan. Sampai Dewi besar ini, Dewi ini masih ingat kejadian itu yang di kampungnya. Dan akhirnya cerita itu bisa terkirim ke Rian Agus Widodo ini, ke channel ini. Ini bener-bener kisahnya seperti itu. Kejadian bener-bener namanya siluman kuda belang. Nah, ini kondisi warga ini udah mulai aman. Tapi anehnya, di sini Dewi sudah tumbuh dewasa kan ya. Dan anehnya, berjalannya waktu yang warga ini ngomong udah aman, gak ada apa-apa. Dewi tiba-tiba pada pukul 1 dini hari, Dewi kembali lagi bangun dari tidurnya. Dewi bangun. Dan saat Dewi bangun, ternyata Dewi mendengar ada suara kuda.
sih? Hah? Dewi bingung di sini. Pada saat itu juga Dewi langsung ngecek ke depan. Ketika Dewi membuka pintu, jegrek. Dewi melihat benar-benar kudanya ini masih. Ini kuda masih ada dan ini kudanya ini juga belang juga, kuda belang juga yang sempat Dewi lihat pada saat itu. Dan saat itu Dewi ini berdoa karena semakin remaja kan Dewi ya. Di sini rasa takut Dewi ini berkurang walaupun takut banget tiba-tiba ada kuda di depan rumahnya. Dewi terus berdoa dan gak lama kemudian Dewi menutup pintu. Pada keesokan harinya Dewi cerita ke neneknya, "Mbah, semalam kudanya ada lagi, Mbah." Sing bener kowe nduk. Dewi selama ini sering keluar, Mbah. Kalau Dewi dengar suara kuda, Dewi udah gak bangunin Mbah lagi. Dan semalam Dewi melihat sendiri masih ada kuda, Mbah. Mbahnya Dewi ini bilang, "Opo ra melu majikane yo? Yo muga-muga desa iki diparingi slamet. Padahal majikannya sudah meninggal. Iki malah carane keluyuran." Kata mbahnya Dewi. "Mbah, warga sini gimana ya, Mbah?" "Bismillah, insya Allah aman." Kata mbahnya Dewi. Dewi orang yang dilihatin. Setelah warga menyatakan aman, justru Dewi didengerin dan Dewi melihat masih ada kuda belang tadi. Dan bisa dipastikan kuda belang itu munculnya ini setiap tanggal 1 bulan Jawa. Dan setelah itu berjalannya waktu hingga ke era sekarang, ini nggak ngerti apakah masih atau enggak. Mungkin sudah nggak ada mungkin ya. Mungkin dengan bergantinya zaman atau segala macam, mungkin diatasin, banyak yang ngatasin, yang ngerti, orang-orang yang tahu untuk ngatasin ini gimana. Mungkin lewat Pak Yai atau apa. Ini mungkin sudah tidak ada lagi. Dan pada saat itu Dewi tapi masih ngelihat ada setiap tanggal 1 bulan Jawa. Itulah kisahnya, benar-benar satu kampung ini digegerkan dengan adanya siluman kuda belang. Kita bisa ambil hikmah di sini, kita bisa ngambil edukasi di sini. Mudah-mudahan kalian ini bisa mengambil yang baik diambil, yang buruk tinggalkan. Alangkah baiknya kita jangan yang serakah, jangan yang seperti itu. Dan walaupun kita dalam keadaan kepepetnya kayak apapun, jangan sampai kita tergiur dengan namanya pesugihan. Fix, efeknya nggak ada baik-baiknya. Beneran. Apapun saat kita terpuruk dengan kondisi kita yang bener-bener kayaknya udah kayak terpukul, aku harus gimana nih untuk aku ngembaliin uang ini, aku harus bayar ini. Tapi alangkah baiknya jangan sampai ke pesugihan. Oke, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, masih bisa kalian ngirim cerita lewat DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa WA saya. Nih, WA-nya nih. 085870433333 tiganya 4 kali. Nih. Oke? Terima kasih buat kalian yang nonton ini anti skip iklan. Pokoknya kalau ada iklan nggak dilewatin, saya terima kasih banget. Mudah-mudahan hasil dari iklan ini berguna ya teman-teman ya. Amin ya Allah, berguna buat semuanya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan rezeki kalian ini ngalir terus deras ya kan. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan yang pasti selalu diberi kesuksesan. Amin. Itu doa saya. Amin. Dan buat teman-teman sabar ya untuk saya membalasnya satu persatu di kolom komentar, mohon bersabar. Karena bener-bener saya ini ngebalas sendiri. Dan mohon bersabar ya. Karena saya tetap ngebaca kok. Saya tetap ngebaca ini kiriman dari ini, saya kiriman dari ini. Jadi saya kenal. Apalagi sekarang ditambah di WA. Akhirnya kita jumpa di komentar dan kita jumpa di WA juga. Tapi saya lebih senang kalau kalian ini absen. Dengan kalian absen ini saya semangat. Ceritaku semangatmu, komenmu semangatku. Udah jelas itu, fix. Oke, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.